Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasul mujtaba Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Amma ba'd. Sadat al-mukramin, hadarat al-afadil, para guru, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman al-Hakim, Sayyidil Habib Muhammad bin Anis, Sayyidil Habib Ja'far al-Jufri, seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, tapi semuanya sudah kawin dan sunat. Oh, ada yang belum? Subhanallah, ya. Tabarakar Rahman, taujihnya sudah cukup, sudah habis, insyaallah. Kita bersyukur perjalanan ini kita niatkan karena Allah. Perjalanan ini kita niatkan dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan orang mukmin satu sama lain saling kenal mengenal. Dari perjalanan kita satu sama lain semakin tafahum. Dari perjalanan kita satu sama lain mengikis prasangka-prasangka. Dari prasangka yang dikikis, maka insya Allah hilang keinginan untuk tajassus. Dari keinginan tajassus yang hilang, tidak ada lagi ghibah di antara kita. Dan itu yang harus terus kita pelihara kepada sesama mukmin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya pada suatu hari, jika salah seorang di antara kalian berada di hadapanku, janganlah dia berbicara tentang saudaranya kecuali yang baik. Sebab aku tidak pernah ingin menjumpai kalian dengan hati yang ada prasangka. Ini mengasah kita semua bersih-bersih hati. Mengasah kita semua berukhuwah dengan ketulusan. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, belum menjadi saudaramu orang yang kamu masih harus berpura-pura di hadapannya. Maka losdol ya Pipi. Naam, anak ini Masya Allah sekali. Iya, ojo terlalu akhlak, kata beliau. Karena ini kita ingin kenal luar dalam satu sama lain. Karena yang kenal dengan sekenal-kenalnya itulah yang ketika di hadapan Allah menjadi saksi ataupun memberi syafaat, maka persaksian dan syafaatnya akan lebih diterima. Kalau tidak kenal, maka Allah akan mengatakan, kamu tidak kenal, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kita berbangga, berkawan dengan orang soleh, seneng karena pernah DM-nya dibales gitu ya, sebagai followers, atau karena kemudian statusnya di likes dan lain sebagainya, belum akan bermanfaat. Tetapi yang semacam inilah yang kita harapkan ketika kita ta'aruf, ketika kita tafahum. Maka yang paling diterima persaksiannya itu ya keluarga, tetangga, istri, anak, handetolan, rumah kiri kanan. Itu saksi-saksi terkuat. Karena ketika ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu di luar, namanya fans, pengagum. Kagum itu bukan kenal. Kalau semua mengatakan yes, Masya Allah, Tabarakallah, keren, modern, dan lain sebagainya, tapi keluarga, istrinya, anaknya
berkata, alah prek, selesai. Karena mereka yang paling kenal, persaksiannya yang paling diterima. Kita memperluas jangkauan persaksian dengan perjalanan ini. Semakin banyak orang mengenal kita, mengenal apa adanya, tanpa sandiwara. Kita tahu guru kita bukan malaikat, karena ada juga yang ngorok misalnya. Ini supaya tidak terjadi kultus individu. Nggak, Beb, ya Allah. Bukan antum, Beb. Saya, Beb. Masya Allah. Ini sebagai satu pengingat kita semua. Kita manusia serupa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tahu dari apa-apa yang tampak, dan kita memang hanya berhukum dengan apa-apa yang tampak, tidak kemudian menghakimi hati manusia. Apa yang bisa kita lihat dari saudara-saudara kita, kebaikan-kebaikan mereka, cermin bagi kita. Ketika Nabi SAW mengatakan al-mu'minu mir'atul mu'min, mukmin yang satu itu cermin bagi yang lain. Kita tahu fungsi cermin bukan untuk buruk muka cermin dibelah. Kita tahu fungsi cermin ketika kita bercermin, di dalam bayangan itu ada yang tidak beres, maka yang kita benahi bukan cerminnya. Bukan pula bayangan yang ada di cermin. Yang kita benahi yang ada di diri kita sendiri. Kita melihat saudara kita, loh kok dia begitu? Ketika dia adalah cermin, maka yang kita benahi adalah, oh, aku sebenarnya juga begitu. Dan itu yang perlu diperbaiki. Ketika dia di sana, ada sesuatu yang gak beres, maka kita mengatakan, jangan-jangan ketidakberesan itu karena aku. Selalu demikian, dalam perjalanan kita akan dikenalkan, dalam perjalanan kita akan ditafahumkan satu sama lain, insya Allah. Dan itu bekal tadi yang disampaikan oleh Ja'far, yang disampaikan oleh Habib dan Ustaz Lukman, semua bekal akhirat bagi kita. Saya tadi malam ngomong, kalau ada teman-teman itu ya, yang luar biasa, Masya Allah, datang ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu, naik sepeda dari Jogja. Saya sering komentar, afala ta'kilun, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Karena ada transportasi yang lain, kenapa naik sepeda gitu. Ini kalau ketahuan, saya pasti dibalas, afala ta'kilun, ngapain gitu ya, sampai ke Batu Tilam, off-road. Tapi kita tidak sedang takkilun, kita sedang dengan hati kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur bersama perjalanan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berbesiar di bumi ini selalu menjadikan kita belajar supaya kita tidak pernah mengingkari kebesaran Allah, supaya kita tidak pernah mendustakan ayat-ayat Allah, supaya kita selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hidup ini perjalanan, maka bisa kosor terus ya Ustaz. Iya tuh. Hidup ini perjalanan, maka kita mengarahkan setiap langkah kita menuju Allah. Semua orang akan kembali pada Allah setelah matinya. Tapi beruntunglah yang telah menuju Allah di tiap langkahnya sepanjang hidupnya. Ini yang akan menjadi kebahagiaan kita semua, ketika tidak satu langkah pun yang kita ayunkan kecuali untuk menuju Allah. Masa main-main begitu menuju Allah? Menuju Allah. Karena kita meninggalkan kemaksiatan, karena kita meninggalkan dosa-dosa, karena kita meninggalkan teman yang buruk,
Karena kita berada bersama orang-orang yang saleh dalam perjalanan untuk kebaikan, mengambil manfaat. Insya Allah. Itu yang selalu kita lakukan. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, beramallah untuk duniamu, seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana. Beramallah untuk akhiratmu, seukur kadar engkau akan berapa lama tinggal di sana. Kalau kita punya waktu 24 jam sehari, lalu kita membayangkan hidup di dunia 60-70 tahun, hidup di akhirat kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana membagi 24 jam itu untuk beramal untuk dunia seukur berapa lama di sana, beramal untuk akhirat seukur berapa lama di sana? Enggak. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa diamalkan dengan membagi waktu. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri hanya bisa diamalkan dengan membulatkan niat bahwa semua yang kita lakukan untuk Allah di dunia, tetapi hati kita sudah selalu di akhirat. Itu yang kita garis bawahi. Apapun yang kita lakukan ini, kita bulatkan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersamai guru-guru kita. Mungkin membersamai seperti ini tidak bisa setiap hari, tidak sering-sering. Tapi kita bisa membersamai mereka di dalam doa-doa kita. Membersamai mereka dengan dukungan apapun yang bisa kita berikan. Membersamai mereka dengan setiap ikhtiar yang bisa kita lakukan. Membersamai mereka di dalam apapun yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu yang kita azamkan hari ini. Membulatkan tekad semua untuk Allah. Dan menguatkan ukhuwah, membersamai guru kita. Ketika kita nanti selesai dari rimbo panjang, selesai dari pertemuan, maka kita tidak berpisah, tetapi hanya meluaskan halaqah kita. Karena kita semua bergerak dalam irama yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pantun dulu. Silakan Ustaz. Makanya pantunnya yang semalam sudah dibocorkan. Sudah, Ustaz. Ya. Ini bukan majelis sembarang masjid, Ustaz. Ya, bukan majelis sembarang majelis, karena ternyata ini sudah dekat dengan ranah Minang. Beri mendidi indah ruang banda kita ruih si tinjolawi. Jan baranti tangan mendayuang nanti arwih membawa hanyut. Ya, jangan berhenti tangan mendayung nanti arus membawa hanyut. Barakallahu fikum. Hi guys official.